Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Dardi dengan NIM A105 118 1050. Kali ini saya akan membuat sebuah berbagai bentuk gelombang untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah pengolahan sinyalika. Adapun gelombang pertama yaitu gelombang sinus. Pertama-tama untuk gelombang sinus kita masukkan nilai 2 sama dengan 250. Ini merupakan nilai dari frekuensi. Kemudian untuk T ini merupakan rumus dari periode. Kemudian Tmin ini untuk nilai awal dan Tmax ini untuk nilai akhir. Setelah itu dt ini merupakan variabel untuk menentukan skala dari sinyalnya. Dan lanjut ke dt1 ini untuk menentukan skala dari skala sinyal sampling. Kemudian T ini perbandingan antara nilai dari Tmin, skala sinyal, dan Tmax. Kemudian sinyal ini merupakan rumus sinyal. Lanjut kita buat variabel X dengan rumus sin, kemudian sinyal. Kemudian plot untuk memanggil dari, kita lihat dari figurnya, kalau plot ini untuk menampilkan garis ini yang biru. Kemudian hotpoint ini untuk menahan koordinat sebelumnya agar tidak hilang saat kita mengoding untuk bagian sampling. Kemudian lanjut sampling sama dengan T min dt1 Tmax ini untuk perbandingan antara Tmin dt1 atau samplingnya, kemudian Tmax. Kemudian x1 sama dengan sin rumus dari sinyal, kemudian stem sampling, dan waktu. Ini untuk mengambil nilai dari samplingnya waktunya. Kemudian kita buat label x itu waktu dan label y itu amplitudo. Kemudian untuk detail kita buat gelombang sinus. Dan tadi ini hasilnya tampil garis lurus. Setelah kita lanjut ke gelombang sinyal kedua yaitu gelombang sinyal kosinus. Sebenarnya untuk programnya sama, yang berbeda cuman bagian sinus. Ini kita panggil cosnya dengan sinyal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini untuk nilai frekuensi, T ini rumus untuk mencari periode, kemudian T ini untuk nilai awal, Tmax ini untuk nilai akhir, dt ini merupakan variabel untuk menentukan skala sinyal, kemudian dt1 ini variabel untuk menentukan skala sampling, T ini perbandingan antara nilai awal, kemudian nilai skala sinyal, dan kemudian sinyalnya ini merupakan rumus dari sinyal. Kemudian Y kita panggil cos dari sinyalnya. Kemudian plot ini berfungsi untuk mengambil garis dari ini menjadi T di perbandingan antara Tmin dan Tmax dan cos. Kemudian hotpoint untuk kita akan menulis kode program untuk masukkan sampling agar nilai dari plot T ini tidak hilang. Dan untuk sampling kita masukkan perbandingan antara nilai skala pengambil titik awal, skala sampling, dan skala titik akhir. Kemudian untuk V2 cos, kemudian rumus untuk mencari sinyal, kemudian stem untuk menampilkan dari sampling yang kita telah masukkan tadi. Kemudian untuk labelnya, untuk garis T kita membuat label waktu dalam skala date. Kemudian untuk label Y kita buat amplitudo, dan detailnya kita buat dengan nama gelombang positif. Untuk sinyal yang ketiga yaitu sinyal RAM. Pertama kita menuliskan N ini merupakan input untuk masukkan panjang sinyal RAM. Kita masukkan 10.
Kemudian S ini input untuk melakukan pemiringan dari sinyal RAM. Kemudian T ini waktu sinyal 0 berbanding N kurang 1. Kita panggil plot T S dikali T dengan Y labelnya yaitu amplitude dan X labelnya itu time index, dan detailnya kita beli RAM sinyal. Jadi untuk N masukan panjang sinyal adalah 9 dan kemiringannya juga 9. Baiklah, untuk sinyal yang keempat yaitu unit step sinyal. Pertama untuk nilai N yaitu untuk menampilkan panjang sinyal sama seperti sebelumnya. Kemudian T ini untuk menampilkan waktu dari 0 berbanding N kurang 1, berarti nilai N nya itu berarti 9. Kemudian Y on 1,N kita panggil, kemudian plot PY untuk mengambil dari punya, kemudian kita buat double Y itu amplitude dan double X time index, detailnya itu like unit step signal. Sini telah tampil nilai dari Y itu 1 dan nilai dari N nya 9 karena N tadi kurang 1, jadi ini sampai 9 dan X nya 9 dan nilai Y nya 1. Kemudian untuk sinyal yang kelima yaitu sinyal impuls. Pertama T sinyal yang 2 ini untuk menambahkan waktu pada sinyal dari min 2 sampai 2. Kemudian nilai Y 0, 1,5. Ini untuk menentukan besarnya gelombang sinyal. Dan Y 1, 3 sama dengan 1. Ini untuk menampilkan panjangnya sinyal pada waktu. Kemudian stem TY ini untuk menampilkan figur T dan Y. Kemudian label Y kita kasih amplitude dan label X kita kasih time index, dan fiturnya impuls sinyal. Ini dapat kita lihat pada gambar untuk Y nya dari 2 sampai 2 dan nilai Y nya 1. Baiklah, untuk sinyal yang keenam yaitu sinyal eksponensial. N sama dengan 10. Ini untuk memberi nilai dari panjang sinyal. Kemudian A ini merupakan besar nilai amplitude, kita berikan nilai 1. Kemudian T ini waktu sinyal kita buat dari 0 banding 1 banding N kurang 1. Kemudian Y XP A dikali T. Untuk rumusnya. Kemudian plot T dan Y ini untuk memanggil dari figurnya tampak pada gambar figur 1. Nilai N nya jadi 9 karena N kurang 1. Ini merupakan sinyal dari eksponensial. Baiklah, untuk sinyal yang ketujuh dan atau terakhir yaitu sinyal persegi. Pertama kita masukkan F ini untuk nilai frekuensi pada sinyal, yaitu kita masukkan nilai sebesar 100. Untuk T atau waktunya kita berikan nilai 1 berbanding 100 dibagi dengan frekuensi terus 100. Kemudian sinyal ini bukan untuk sinyal yang akan ditampilkan nanti, itu untuk square. Kemudian rumus dari untuk mencari sinyal seperti sinusoidal dan cosinusoidal tadi sama kurang lebih. Kemudian untuk plot ini untuk menampilkan dari video ini. Kemudian axis
exit menampilkan beberapa lama bentuk sinyal pada sumbu. Kemudian kita untuk memberi judul, legend untuk memberi komentar atau memberitahu kita berapa besar frekuensi yang akan ditampilkan. X labelnya diberi dengan T dan Y labelnya diberi dengan A. Kemudian grid berbentuk kotak kecil agar mempermudah dalam analisisnya. Mungkin sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.